Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di acara Xcast Extraordinary Podcast. Insyaallah semoga pada hari ini para pemirsa NFTV senantiasa dalam keberkahan di bulan Ramadan, dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik termasuk saya pribadi. Sebelum itu kita sambut pemateri kita kali ini adalah salah satu pemerhati pendidikan dan juga salah satu pendidik senior di Nurul Fikri Boarding School Lembang. Mari kita sapa bersama-sama Ustadz Asep Gunadi. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz, sebetulnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih tentang materi kali ini, yaitu kesehatan jiwa remaja. Ya. Biasanya kan kita mendatangkan para ustadz untuk mengisi kajian Ramadan. Tapi ketika ustadz diberikan tema untuk menjelaskan kesehatan jiwa remaja, apa yang ustadz rasakan ketika diamanahkan untuk menyampaikan hal ini, Ustadz? Ya, terima kasih jazakumullah khairan Ustadz Saiful atas kepercayaannya ya. Tentunya surprise pertama-tama. Namun izinkan saya di awal ini menyampaikan bagaimana di bulan Ramadan ini Ramadan yang bulan penuh dengan rahmat dan ampunan ya. Dan tentunya di situ ada satu fenomena kebaikan ya. Fenomena kebaikan yang jelas ini juga meningkatkan kesehatan jiwa kita ya. Jadi mudah-mudahan di Ramadan ini kita senantiasa dapat meningkatkan kualitas ibadah kita ya, tentunya dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan yang dengan motivasi itu tentunya juga harus dimiliki tanpa adanya paksaan, karena Ramadan tentunya bulan yang memang penuh dengan pahala yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, tentunya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan jiwa kita dengan amalan-amalan tadi itu. Misalkan kita dapat menuntaskan tilawah Quran kita sebanyak 30 juz. Kan luar biasa. Allah memberikan banyak pahala di bulan Ramadan ini. Pahala satu huruf ya satu. Bagaimana kalau kita membacanya, dan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala itu. Sehingga ini juga dapat meningkatkan kualitas pribadi kita, sehingga kita terlahir menjadi jiwa yang bersih, yang kuat. Jiwa yang kembali bersih. Ya, yang bersih dan kuat, sehingga kita layak mendapatkan predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Ustaz. Ya. Kita langsung ke materi ini. Kira-kira pertama apa yang disebut dengan kesehatan jiwa remaja, dan bagaimana mengenali bahwa remaja ini sehat secara kejiwaan ataupun belum? Oke, berbicara tentang kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa ini memang semua orang tentu diharapkan memiliki kesehatan jiwa yang baik ya, yang prima, sehingga dapat melakukan segala aktivitas, termasuk juga aktivitas di dalam ibadah selama bulan Ramadan seperti itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ya, Undang-Undang yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu, di situ dikatakan, karena memang koridornya harus bicara dengan undang-undang juga ya, gitu. Meskipun nanti juga ada korelasi dan kaitannya dengan banyak penelitian tentang kesehatan jiwa dan dampaknya bagi prestasi, motivasi dan lain sebagainya. Ya. Memang ini tema yang menarik gitu ya. Tema yang menarik. Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, di situ dijelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi seseorang atau individu yang berkembang secara fisik, kemudian mental, spiritual, dan juga sosial. 4 aspek ya, 4 aspek, betul. Di mana seseorang atau individu tersebut merasa menyadari kemampuan dirinya. Dia harus menyadari kemampuan dirinya, kemudian dapat mengontrol diri atau menekan tekanan stresnya, kemudian juga mampu melaksanakan tugas-tugas atau tugas-tugas yang produktif lah. Kemudian juga seseorang atau individu tersebut
dapat berkontribusi di lingkungan sekitarnya, keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi Menarik, intinya Ustaz. dikatakan jiwa yang sehat seseorang atau individu ya atau remaja gitu ya, sesuai dengan tema kita, bila keempat dimensi ini seimbang. Seimbang itu idealnya gitu. Demikian. Nah, ini Ustaz, berarti kan kesehatan jiwa itu bagi remaja 4 aspek yang paling harus kita perhatikan sama-sama ya para Betul. pemirsa TV. Betul. Mungkin ada seseorang merasa dia sehat secara kejiwaan, Ya. tapi bagaimana membuktikan kalau misalkan termasuk misalkan saya pribadi mungkin merasa sehat, tapi ada nggak Ustaz ukuran atau salah satu tes ringan Ya. apakah saya ini ada kekurangan, apakah Ya. seimbang atau belum seimbang di antara keempat aspek dari kesehatan jiwa tersebut. Ustaz? Oke, begini. Karena 4 dimensi itu adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang ya, terutama remaja. Nah, kita bicara mengenai fase remaja nih. Fase remaja itu memang fase yang unik dan khas. Dikatakan fase remaja itu dengan rentang umur menurut undang-undang ya di Indonesia itu antara 12 sampai 19 tahun. Berarti sekitar 8 tahun sih. Ya betul, terlalu lama juga ya. Padahal kalau di Islam itu kan ada 3 fase ya, 7 tahun masa kanak-kanak, 7 tahun masa taklif ya, kedewasaan, dan 7 tahun berikutnya adalah masa benar-benar dia dianggap dewasa. Nah kalau di ilmu psikologi perkembangan itu kan dibagi-bagi ya, ada yang namanya masa kanak-kanak umur 0 sampai dengan ya usia dini, usia 6 tahun 7 tahun itu masih dikatakan usia dini gitu ya. Nah, oke lah kita tidak berbicara itu, tapi rentang usia fase remaja adalah saya ingin katakan bahwa pada masa remaja ini dikatakan memiliki fungsi fisik dan fungsi mental yang khas. Terutama 2 itu biasanya. Ini yang sering ditemui di lapangan. Maksudnya khas ini yang paling menonjol? Ya, yang paling menonjol. Demikian. Ini bisa kita lihat secara langsung ya. Fungsi fisik itu yang fungsi berkenaan dengan fungsi-fungsi reproduksi, di mana ada progresi perkembangan reproduksi alat-alat kelaminnya misalkan begitu ya. Sudah berkembang baik laki-laki, perempuan, dan pada fase remaja ini kan adanya ketertarikan lawan jenis. Makanya dikatakan yang paling menonjol pada fungsi fisik, dan juga fungsi fisik itu melingkupi fungsi kecerdasan, fungsi otaknya gitu kan, otaknya sudah berkembang pesat ya, beda dengan masa kanak-kanak. Nah pada masa remaja juga dalam konteks kaitannya dengan fungsi mental, tentunya ini yang paling sering diketemui di lapangan kan, adanya rasa kecemasan, moody ya, kemudian cocok-cocokan dengan teman-teman sebaya, saya memilih yang ini, orangnya begini saya milih. Nah itulah dia katakan fungsi mental. Jadi tadi dia secara langsung terikat dengan kondisi batinnya tentram jika berteman dengan si A, si B. Nah makanya dikatakan khas, fungsinya khas gitu. Nah seperti itu. Berarti ya dari tadi keempat tadi ada 2 yang paling menonjol. Ya. Nah kira-kira hubungannya apa Zat? Hubungan antara misalkan kita menjaga keempat hal ini, ya apakah ada hubungannya antara kesehatan jiwa remaja di fase yang menurut tadi undang-undang umur 12 tahun sampai dengan 19 tahun Ya. dengan prestasinya di sekolah? Ya, jelas ada ya. Kalau berbicara berkenaan dengan kesehatan jiwa remaja dengan peningkatan prestasi mereka di sekolah itu ada. Riset-riset juga memberikan hasil yang demikian. Jadi riset yang pernah dilakukan pada satu lembaga nasional Institute of Mental Health di Amerika ya, saya merujuk ke sana karena memang literatur yang di Indonesia itu tidak banyak gitu loh. Ada pernah dilakukan memang tidak banyak gitu. Sehingga rujukannya ke sana. Jadi disampaikan bahwa kecenderungan orang atau remaja yang memiliki kesehatan jiwa yang stabil maka akan berdampak pada perilakunya yang baik, dan perilaku yang baik akan berdampak pada yang jelas prestasi. Karena dengan perilaku yang baik mereka akan mudah bersosialisasi. Jadi 2 aspek fisik tadi ya dengan mental itu juga berelasi kuat dengan aspek spiritual dan juga aspek sosial. Kalau berkenaan dengan aspek spiritual kan bagaimana tingkat spiritualitas seseorang atau remaja ya berhubungan vertikal dengan sang penciptanya ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara
dalam konteks kaitannya dengan agama nih ya, dengan agama kita, agama Islam. Dan jelas di situ kan orang yang punya tingkat spiritualitas yang baik ya, hubungan kedekatannya dengan Sang Pencipta, dengan Sang Khalik, maka kan menjadikan mentalnya tentram dan bahagia begitu. Sehingga punya dampak mereka akan mudah bergaul dengan sesamanya ya, apalagi remaja. Nah, itulah makanya fungsi peran guru ya, fungsi atau peran guru sangat penting dalam membina remaja ya, di sekolah dan juga di rumah orang tua itu juga penting. Pola asuh itu juga mempunyai dampak. Pola asuh yang cenderung otoriter itu juga mempunyai dampak perilaku. Sehingga ada respon negatif dari anak karena yang ada tuntutan-tuntutan. Sehingga akan berdampak, ya kan? Anak misalkan disuruh mengerjakan tugas-tugas sekolah tanpa dicek, tanpa dibantu. Sini nak ibu bantu, sini nak ayah bantu, gitu. Apa kesulitanmu, gitu. Itu juga punya dampak. Jadi relasi yang kuat, ya, pola asuh itu kalau di rumah ya, ya di sekolah juga gitu juga kan. Ketika guru melakukan treatment dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, komunikasi-komunikasi yang positif, yang mengajak ya, yang demokratis, pola asuhnya sehingga akan punya dampak perilaku kepada anak, sehingga anak akan cenderung mau belajar gitu, dan ya ujung-ujungnya prestasinya akan meningkat gitu. Demikian. Berarti ya tadi yang 4 hal tadi tidak hanya faktor internal, ya tapi betul, juga faktor eksternal. Ya betul. Salah satunya yang paling utama adalah keluarga dalam hal ini ataupun para guru dalam konteks pendidikan atau Betul. di sekolah. Betul. Nah ini kiat-kiat solusi atau mungkin saran ya, yang harus dilakukan oleh seorang remaja ya untuk meningkatkan ya kesehatan jiwanya ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk terutama untuk keluarganya di rumah dan juga untuk masyarakat di sekitar dia tinggal atau di sekolah dia tempat menimba ilmu. Baik, terkait dengan bagaimana kiat-kiat, ada banyak aspek ya, banyak hal yang perlu dilakukan. Ini harus terintegrasi. Jadi antara orang tua dengan guru, kemudian orang tua dengan anak, kemudian guru dengan anak, dalam kaitannya ya sekolah dengan anak gitu ya, maupun sekolah dengan orang tua. Begini, yang pertama perlu saya jelaskan, perlu saya sampaikan berkenaan dengan kiat-kiat ini adalah bagaimana pola asuh di lingkungan keluarga itu juga menentukan ya. Pola asuh menurut Malcolm dan Putin, ini seorang ahli jiwa ya, sudah lama, tahun 89, 83 ini, tentang pola asuh itu disampaikan ada 3 jenis pola asuh. Ini kaitannya dengan bagaimana pembinaan kejiwaan nanti kepada anak-anak mereka di rumah. Ada 3 pola asuh indulgen. Pola asuh indulgen itu pola asuh yang memberikan pendekatan lebih cenderung demokratis dan juga instruksional. Jadi ada 2, demokratis dan instruksional. Kalau demokratis itu ya bahasa tadi gitu loh, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ayo persuasif, bagaimana ya persuasif dan instruksional tapi jelas gitu. Nah yang kedua pola asuh otoriter, pola asuh yang cenderung memerintah ya orang tua tanpa adanya respon balik atau update dari anak. Sehingga pada akhirnya ketika pola ini diterapkan, anak akan ya dirinya, terkadang anak yang sebelumnya secara kejiwaan baik, mentalnya juga baik ya, positif, karena terlalu otoriter jadi split gitu. Nah ini banyak yang terjadi gitu. Makanya pola asuh ini banyak dihindari kecuali pada kondisi-kondisi khusus ya. Ketika misalkan anak mengalami beberapa kali melakukan kesalahan, maka pada tingkatan ketiga, keempat dia harus otoriter. Dan otoriter juga harus bertingkat gitu ya, tidak langsung misalkan anak pulang telat, padahal sudah dilakukan pola indulgen tadi ya, pola boleh misalkan ayah ibu aku izin pulang telat ya, mau main ke rumah teman gitu, boleh, tapi jam 4 harus pulang dan tidak boleh membuka aurat misalkan gitu ya, kemudian tidak boleh berkata kasar. Jadi hal-hal yang demikian itu pola asuh yang dinamakan dengan pola asuh demokratis tadi dan instruksional yang bersifat positif. Nah, ketika dia telat gitu kan, tentunya ada perlakuan.
Nah, jangan langsung di-judge dengan pola asuh otoriter. Nah, oke, karena kamu sudah berjanji nggak boleh pulang jam 4, kamu telat, konsekuensinya adalah kamu menghafal misalkan satu halaman surat Al-Baqarah misal, seperti itu. Yang lebih kepada treatment-treatment positif dan islami lah gitu. Contohnya. Berarti pola asuh tadi yang harus Ya. diperhatikan. Betul. Nah, yang ketiga adalah pola asuh autorisasi. Autorisasi itu memberikan keleluasan kepada sang anak, ya, orang tua kepada sang anak. Misalnya, ya, kamu bapak izinkan, ayah izinkan untuk menjaga rumah. Kemudian kamu menonton tontonan tayangan-tayangan yang positif ya, tapi janji ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mengerjakan tugas-tugas lain lah gitu, kira-kira yang bersifat otorisasi, misalkan memberikan titipan uang gitu kepada sang anak gitu, sebagai sebuah test case misalkan gitu ya, untuk melihat kejujurannya itu juga bisa gitu. Jadi memang pola asuh ini mempunyai peranan penting sebagai kiat-kiat untuk menjaga kondisi kejiwaan. Jangan sampai terlalu otoriter, maka jiwanya akan labil. Nah, oke. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana program, ya, program sekolah. Guru melakukan program pembelajaran, di antaranya riset-riset yang saya coba dalami, ada pola pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kelompok. Nah, pola pembelajaran kelompok menurut riset itu meningkatkan fungsi tanggung jawab siswa terhadap kelompoknya. Kemudian kerjasama tim, itu kan juga berdampak positif. Kemudian ada rasa kebersamaan, sehingga menyebabkan mental anak akan menjadi tentram. Karena masing-masing kelompok diberikan tugas sesuai dengan yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan. Nah, kemudian tentunya peningkatan fungsi sosial ada di situ, saling membantu ya, saling ta'awun, kalau dalam Islam itu saling ta'awun. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran pendekatan melalui socio-emotional learning, proses pembelajaran pendekatan sosial emosi. Nah, ini ada beberapa aspek dan memang ini sebetulnya kalau di negara-negara maju sudah banyak dilakukan, dan di kita pun sebetulnya juga banyak juga yang sudah melakukannya gitu, termasuk sekolah kita. Ya, di antaranya adalah pola pendekatan bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang meningkatkan fungsi sosial dan emosi mereka. Diberikan pembebanan leadership pada tugas-tugas tertentu. Kemudian juga pola ini meningkatkan spiritualitas, kondisi spiritualitas remaja atau siswa. Di antaranya tadi dengan meregulasi ya, meregulasi aturan-aturan. Misalkan jam sekian kita harus sama-sama sudah ke masjid. Ini kan aturan-aturan regulasi yang bisa meningkatkan peran dan fungsi tanggung jawab mereka ya secara emosi. Artinya mereka sadar diri para remaja ini untuk tadi melakukan tindakan sesuai dengan jamnya. Misalkan jam 11.45 sudah harus berada di masjid untuk bersiap-siap melakukan sholat. Tentunya ini juga perlu kerjasama ya, yang erat antara semua elemen guru dan juga pemangku kepentingan di sekolah. Kira-kira begitu. Nah, berarti dari 3 pola asuh itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, betul. Dan itu tidak bisa dipukul rata ya, apa yang lebih dicondongkan dalam. Benar, terutama pada anak-anak yang memiliki gangguan tingkah laku ya, gangguan tingkah laku ringan, ada yang berat, ada yang sedang ya, ringan, sedang dan berat. Dan biasanya kalau gangguan tingkah laku itu sudah berujung kepada gangguan tingkah laku yang sedang dan berat, itu harus dirujuk ke psikiatri. Nah, saya bukan ahlinya psikiatri, tapi memahamilah. Tapi paling tidak yang sering kita ketemui di lapangan, di lingkungan itu yang ringan-ringan ini nih, yang sering, yang moody tadi, mager gitu lah. Dan memang hal-hal yang begini harus diketahui oleh para guru atau pendidik dan juga orang tua gitu. Kan banyak orang tua mengalami kegagalan pola asuh karena sibuk di rumah ya, sibuk di kantor ya, sibuk bekerja dari pagi sampai malam, sehingga dia lupa mengontrol anaknya, sekedar say hello telepon gitu. Yang pada akhirnya
kecenderungan dia menitipkan di sekolah boarding ya. Ya saya tidak mengatakan ini tempat menetap enggak, tapi ini sebuah challenge tantangan juga bagi kita tentunya sebagai seorang pendidik di sini untuk melakukan pembinaan. Dan ini memang perlu kerjasama tadi dengan orang tua. Artinya ya orang tua juga harus tetap menemui anaknya dengan waktu-waktu periodik gitu agar mengembalikan tadi fungsi mental sehingga tumbuh kepercayaan diri ya. Jadi kepercayaan diri penting karena itu dengan kepercayaan diri ya seseorang atau remaja tidak akan mager ya, tidak akan rendah diri, kemudian cemas yang cenderung tadi berujung pada akhirnya kepada perilakunya yang merusak, menentang, bullying kepada teman sesama bahkan kepada pencapaian target belajarnya di sekolah sehingga prestasinya menjadi rendah jika tidak ditangani secara dini. Oleh karenanya penanganan secara dini itu perlu. Begitu kira-kira. Berarti alhamdulillah ya tadi dari yang disampaikan kita sudah mulai mengenal kesehatan jiwa itu ada 4 aspek yaitu fisik, mental, spiritual dan juga sosial. Nah, dan juga bagaimana pola asuh salah satunya adalah instruksional ataupun dan sebagainya. Nah, terakhir Ustaz, kira-kira dari kesimpulan yang Ustaz sampaikan apa yang ingin Ustaz sampaikan yang paling esensial khususnya bagi para remaja yang insya Allah menonton dari tayangan NFTV ini, Ustaz. Oke, para remaja sekalian yang Ustaz cintai, ayah bunda, ketika kita mempunyai seorang remaja, maka bergaulah dengan pergaulan yang sedekat mungkin, ya. Kita bimbing putra-putri kita ajak berkomunikasi, kita terapkan pola asuh yang kecenderungannya tadi lebih kepada instruksional, demokratis, dan juga autoritatif, authorize ya itu banyak dilakukan karena memang tentunya pola asuh ini melalui studi yang telah dilakukan itu sudah berdampak positif kejiwaannya pada seorang remaja. Nah, memang banyak kendala tentunya kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya Allah yang membolak-balikkan hati ya. Kita tentunya karena perlakuan tentunya juga tidak serta-merta perlakuan yang kita terapkan kita berharap positif atau baik atau menjadi negatif tidak. Kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agar anak biologis kita, anak didik kita mendapatkan hidayah sehingga perilakunya menjadi baik dan jiwanya menjadi bahagia. Kan yang penting adalah bahagia ya. Jadi anak bahagia, jiwanya bahagia sehingga akan cenderung berperilaku positif dan berdampak pada peningkatan prestasi belajarnya. Nah, izinkan saya menyampaikan satu nasihat di bulan Ramadan ini ya. Ada salah seorang syekh ya dari Mesir bersana, Syekh Al-Masarawi kalau nggak salah namanya. Itu menyampaikan bahwa seseorang yang dianugerahi untuk senantiasa konsisten membaca Al-Quran, ya tilawah ya, apalagi di bulan Ramadan ini, maka jiwanya akan bahagia, tentram hatinya. Nah, kemudian seorang syekh ini menyampaikan kepada beberapa muridnya ketika itu, kemudian muridnya bertanya, seberapa banyak kami harus membaca Al-Quran atau bertilawah Al-Quran ya. Kata saya, sebanyak kebahagiaan yang engkau inginkan. Luar biasa ya. Jadi ukurnya seberapa banyak kita ingin kebahagiaan. Ini menarik gitu. Selama itulah kita bertilawah. Betul. Dan kecenderungan orang-orang yang sedang tadi mengalami masalah dengan membaca Al-Quran akan menjadi tentram jiwanya ya, karena di Al-Quran itu kan as-sifa ya, ada ayat-ayatnya berkenaan dengan as-sifa. Dan kata saya adalah ketika engkau membaca Al-Quran sebanyak engkau baca sebanyak-banyaknya, maka masalah yang mendera itu tidak akan pernah bertemu. Ini luar biasa. Jadi antara masalah dengan kita membaca Al-Quran itu nggak akan bertemu. Kenapa? Karena kita akan tentram. Ketika kita memikirkan masalah, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan rendah diri, kita nggak akan putus asa dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi menganggap masalah itu hal yang biasa, yang harus dijalani pada kehidupan gitu, kehidupan kita. Oleh karenanya banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Luar biasa ya gitu. Dan terakhir saya itu mengatakan bahwa orang yang banyak membaca Al-Quran maka jiwanya akan
tentram dan bahagia, sehingga mudah melakukan aktivitas amal, apalagi di bulan Ramadan ini. Demikian, semoga jiwa kita semakin kuat dan kokoh di bulan Ramadan ini dengan banyak bertilawah, membaca Al-Quran ya, meningkatkan spiritualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, sehingga juga akan berdampak secara hubungan horizontal kepada manusia ya. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Asep atas nasihat terakhirnya yang paling esensi. Ya, pemirsa NFTI, setidaknya dari apa yang kita tadi dibahas oleh pemateri kita Ustaz Asep Gunadi, bahwasannya 4 aspek yang harus kita jaga dalam menjaga kestabilan kesehatan jiwa remaja adalah fisik, ya, mental, spiritual dan juga sosial. Ini harus dijaga. Nah, mungkin di bulan Ramadan ini salah satu yang paling tempat yang paling bermakna dalam mengembangkan kesehatan jiwa tersebut, di mana fisik ya, secara kesehatan, bahwa berpuasa itu menimbulkan kesehatan, meningkatkan hormon-hormon yang tidak didapatkan di luar bulan puasa. Betul. Dan juga meningkatkan mental ya, di mana kita ingin makan, kita tetap ditahan untuk melatih ya kita itu tidak kemudian tadi apa yang saya sampaikan. Dan juga tadi juga spiritual ini sudah jelas ya, nilainya sangat tinggi sekali. Dan terakhir aspek sosial ya, semoga dengan di ibadah Ramadan ini kita bisa berkontribusi ya, setidaknya dari apa yang kita miliki ya, untuk keluarga kita, rekan-rekan kita, terutama para remaja selama masa pandemi ini tetap senantiasa menjaga hubungannya dengan keluarga, rekan-rekan dan para gurunya di sekolah. Amin. Mungkin sudah dari kami Ustaz, ya insyaallah ya, sampai ketemu di X-Cast Extraordinary Podcast selanjutnya di NFTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.